ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, kalimat yang senantiasa harus lahir dari lisan kita, karena tidak ada kenikmatan yang kita rasakan melainkan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mensyukuri dengan lisan dengan memuji Allah, mensyukuri dengan perbuatan dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Dengan demikian kita dan termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya, dengan harapan Allah tambahkan nikmat baru yang wajib pula untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling terbaik di muka bumi, yang menjadi dan panutan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa dan terus berusaha untuk meniru dan mencontohnya, mengikutinya sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, dengan harapan semoga Allah kumpulkan kita nanti pada hari kiamat kelak bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, dan para syuhada dan salihin. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di, masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah dan dalam kisah-kisah yang masih panjang tentang Bani Israel. Malam ini ayat yang keberapa? 84 ya? 84. Baik. 84 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam firman-Nya, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Di dalam ayat yang ke-84 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian al-mitsaq. Ini sudah sekian kali al-mitsaq, perjanjian-perjanjian yang Allah sebutkan antara Allah dengan mereka. Karena memang Bani Israel ini orang-orang yang selalu mensyaratkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan sesuatu itu dengan persyaratan-persyaratan, dengan perjanjian-perjanjian. Dan Allah katakan, ingatlah kami ketika kami mengambil perjanjian bersama kalian Bani Israel. Apa janji Allah? Apa janji mereka kepada Allah? Tasfikuna dima'akum, jangan kalian tumpahkan darah kalian. Mereka saling membunuh, saling menumpahkan darah.
Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kalian usir diri kalian dari kampung kalian. Summa qarartum, kemudian kalian mengiyakan, menguatkan ikrar kalian, dan kemudian kalian bersaksi. Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perjanjiannya dengan kaum Bani Israel. Nah, janji itu wajib untuk kita tepati. Namun orang Bani Israel tidak demikian. Jangankan manusia biasa atau kaum antara mereka, bahkan para anbiya pun mereka bunuh. Itu Bani Israel. Lalu kemudian di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat ini, ayat 84 sampai 86 ini dengan satu penjelasan ya sesungguhnya. Dan ini kaitan daripada kisah-kisah mereka. Kemudian Allah katakan, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Kemudian kalian ya membunuh diri kalian sendiri, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengusir ya sebagian, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, sebagian mengusir sebagian yang lain dari rumah mereka, dari negeri mereka. Tazaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, mereka saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Di sini beberapa sifat Bani Israel ya Allah sebutkan, yaitu mereka saling membunuh, kemudian mereka saling menumpahkan darah dan mengusir sebagian atas sebagian. Kemudian mereka ini saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa, saling tolong menolong dalam permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini salah satu sifat mereka. Mereka ini beriman secara parsial, beriman kepada sebagian Alkitab dan meninggalkan sebagian yang lain. Nanti dikisahkan oleh Syekh Sa'di di sini. Lalu kemudian Allah katakan, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashaddil 'adzab wa wallahu bighafilin 'amma ta'malun." Nah, di sini Allah menggambarkan tentang balasan yang layak bagi mereka, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat kelak, dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih, azab yang berat. Allah tidak akan lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka menjual kehidupan dunia ini dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Di sini ada beberapa sifat-sifat Bani Israil qabilah, karena Syekh Sa'di menggabungkan tiga ayat ini dalam satu penjelasan. Ya, di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya, perbuatan atau ayat ini disebutkan seperti apa yang telah terjadi di zaman turunnya wahyu. Ini sebagian sifat orang Bani Israel, orang-orang Yahud ini, apa yang terjadi di kota Madinah saat turunnya wahyu. Kita tahu ada suku namanya Aus, satu lagi Khazraj. Mereka ini di mana? Di Madinah. Ya. Aus dan Khazraj ini wahumul ansar kanu qabla mab'atsin Nabi SAW musyrikin. Aus dan Khazraj ini tinggal di Madinah, dan sebelum datang Nabi SAW mereka ini orang-orang musyrik, orang musyrik. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana Syekh Sa'di mengaitkan ayat ini terhadap apa yang dilakukan oleh Bani Israel, saling bermusuhan di antara mereka, saling membunuh di antara mereka, saling tolong-menolong dengan permusuhan, saling tolong-menolong di dalam dosa. Kemudian mereka menjual
ya menjual kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Bayangkan ikhwafillah. Nah, ini sifat-sifat mereka ini, Bani Israel ini disebutkan oleh Syekh Sa'di tentang sebuah kisah yang terjadi di kota Madinah sebelum datang Rasul. Kaumnya Aus dan Khazraj. Kita tahu Aus dan Khazraj sebelum diutusnya Rasul atau sebelum datangnya Islam ke kota Madinah, mereka ini nggak pernah bersatu, nggak pernah damai. Nah, ini salah satu sifat-sifat yang terjadi pada orang Yahud, orang Bani Israel, dijelaskan oleh Syekh Sa'di bagaimana satu suku di kota Madinah itu. Wa kanu yaqtatiluna ala adatil jahiliyah. Mereka saling bunuh-membunuh sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Di antara kebiasaan jahiliyah apa? Bahwa mereka yang menjadi dominan daripada sifat mereka adalah berkelahi, bermusuhan, berperang antara kabilah. Makanya dulu kaum wanita tidak dipandang mulia. Bahkan kaum wanita justru menjadi tanda kehinaan. Kenapa demikian? Kaum wanita di zaman itu tidak dihargai. Kenapa tidak dihargai? Ya, mereka saling berperang. Jika lahir laki-laki menjadi bangga mereka. Bahkan jika lahir anak perempuan, wajah mereka memerah, marah, karena perempuan tanda atau lambang kehinaan. Yang namanya orang laki-laki digunakan untuk kalau sudah besar ada tenaga, ada tim baru, ya, tenaga baru untuk berperang. Dan inilah kisah mereka ikhwafillah. Fa nazalat alaihimul firaq ats-tsalath min firaqil yahud. Ada yang ketiga, Bani Quraidah, atau Banu Quraidah, wa Banu Nadir, wa Banu Qainuqa. Ini orang mana? Orang Yahudi yang juga hidup seperti ini. Makanya sebelum Islam datang, ya, tidak ada harganya nyawa ini. Tidak ada harganya nyawa ini. Yang menang, yang kuat dia yang menang. Yang berlaku hukum rimba. Yang banyak, yang kuat dia yang menang. Yang berkuasa. Yang sedikit, yang lemah dia yang tertindas. Begitulah hukum dulu sebelum Islam datang. Jangan sampai hari ini kembali kepada hukum seperti itu, hukum jahiliyah. Maka kemudian disinilah Islam datang, mengangkat derajat, mengangkat kehormatan, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga agama, menjaga semuanya. Min maqasid asy-syariah itu. Wa kullu firqatin minhum ala firqatin min ahli. Masing-masing mereka saling berkoalisi. Bahkan idza taqalu wa 'ala al-yahudi alifun 'ala al-muqatilin alladziina tu'minu. Kalau satu misalnya kabilah ini Aus berperang dengan Khazraj, maka kemudian nanti yang satu lagi membantu koalisinya atau membantu lawan yang mereka saling ada kesepakatan. Hanya Allah katakan Fazaharuna alaihi bil-ithmi wal-'udwan. Mereka saling tolong menolong, bantu membantu dalam dosa dan berbuat. Ini sudah terjadi sebelum Islam datang. Nah, fayaqtul yahud al-yahudi. Seorang Yahudi membunuh kaum Yahudi lainnya. Wa yukhrijuhu min diyarihi idza hasala jala' wa nahab. Kemudian yang Yahudi ini mengusir Yahudi yang lain. Idza wada'atil harbu awzaraha wa kana qad hasala usara baina ta'ifataini fada ba'duhum ba'dha. Ada yang tertawan, ya, kelompok sana ditawan oleh kelompok sini, dan kelompok sini pun menawan kelompok sana, lalu mereka saling membebaskan. Begitulah kehidupan jahiliyah ikhwafillah. Saling berperang,
tidak dihargai sedikit pun yang namanya jiwa, tidak dihargai sedikit pun ya diri manusia ini tidak ada. Yang kuat dia yang berkuasa, dia yang memegang kendali. Itu hukum jahiliyah di zaman itu. Nah, wal umur tsalatsa kulluha qad furidat alaihim fa furida alaihim an la yasfiku ba'dhum dama ba'd. Yang ini tiga hal yang telah diwajibkan Allah kepada mereka, tidak boleh saling menumpahkan darah. Ya, makanya hari ini ikhwah fillah, di antara dosa besar adalah menumpahkan darah ya jiwa yang tidak dibenarkan, itu termasuk dosa besar. Jiwa ini tidak boleh. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata Nabi? Asima minni dima'ahu. Maka terjaga dari saya darahnya. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, tidak boleh. Masih ingat kisah salah seorang di dalam peperangan. Perang? Ya, dalam peperangan. Dia ketika itu sudah tidak ada daya di depan, lalu kemudian dia bersyahadat, tetapi tetap dipenggal lehernya. Nabi SAW marah. Kenapa kamu bunuh? Dia melakukan itu untuk menyelamatkan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Apakah kamu tahu dengan hati dia? Bayangkan. Tak boleh kita membunuh jiwa kecuali yang telah dihalalkan dalam agama kita. Yang dihalalkan seperti qisas ditegakkan, itu halal. Karena dia membunuh jiwa, jiwa dibunuh. Nafsu bin nafs, jiwa dibayar dengan jiwa pula. Nah, yang kedua, jangan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, wala yukhrij ba'dhum ba'dha, tidak boleh saling mengusir. Kemudian wa idza wajadu asiran minhum wajaba 'alaihim fidaa. Kalau ada tawanan wajib ditebus. Fa'amalu bil akhir wa tarakul awwalin aulayaini. Mereka hanya melakukan yang terakhir, yaitu membebaskan tawanan, tapi tidak mengerjakan dua yang pertama, tidak saling menumpahkan darah, tidak saling mengusir. Fa ankarallahu ta'ala 'alaihim dzalika faqala. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya beriman kepada sebagian isi Alkitab, kalian kemudian mengingkari sebagian? Ini cara beragama mereka, bahwa yang sesuai dengan selera dipakai, yang tidak ditinggalkan. Beragama secara parsial, padahal disuruh oleh Allah untuk mengamalkan seluruhnya. Dan kita juga telah dikatakan Allah, apa kata Allah tabaraka wa taala? Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam ini keseluruhannya. Akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya benar. Kita harus pelajari Islam secara kafah, masuk secara utuh. Kita harus mempelajari Islam. Makanya Allah wajibkan kita talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yang akan bisa mengantarkan kita kepada Islam kafah karena dengan belajar. Tidak akan mungkin seseorang akan bisa sampai kepada puncak Islam yang kafah kalau dia tidak belajar. Kalau dia tidak tahu ilmu, bagaimana dia akan menjalankan Islam dengan baik? Maka itulah tegaknya peradaban itu dari ilmu. Tegaknya peradaban itu dari ilmu. Allah akan angkat derajat kita dengan ilmu. Allah akan tolong kita, Allah muliakan kita dengan ilmu. Tidak akan tegak peradaban itu dengan kejahilan. Dan tidak akan tegak peradaban itu dengan kesyirikan. Tetapi tegaknya peradaban itu dengan kita senantiasa belajar ilmu agama ini, kemudian kita jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan tegak peradaban Islam ini dengan banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan amal-amal yang bid'ah, banyak melakukan perkara khurafat. Tidak akan tegak peradaban itu. Tidak akan tegak peradaban itu kalau masih meminta tolong kepada yang sudah mati. Kuburiyun tidak akan pernah
Allah akan jadikan sebab terjadinya peradaban dari mereka. Ya. Oleh ikhwafillah, kuncinya adalah kita belajar makmurkan rumah Allah ini untuk beribadah kepadanya, kemudian dan kita mengisinya dengan berbagai macam kajian dan keilmuan. Allah katakan kepada mereka, afatu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd wa fiha, kata Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini, Syekh Sa'di mengatakan akbaru dalilin ala anna al-imana yaqtadi fi'l al-awamir wa ijtinabin nawahi wa anna al-ma'murat min al-iman. Ikhwafillah, Syekh Sa'di menyimpulkan dari ayat ini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, kata beliau ini merupakan dalil yang paling besar, dalil yang kuat bahwa sesungguhnya iman menghendaki amar ma'ruf dan nahi mungkar. Keimanan itu mesti lahir darinya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak boleh kita menjadi orang diam 1000 bahasa terhadap kemungkaran. Mesti ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mesti ada di antara kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karenanya orang beriman tidak bisa dia hidup sendirian, lemah dia kalau sendiri ini. Maka kita butuh saudara kita yang mengingatkan kita, dan kita butuh ruhi ini untuk diberikan nutrisinya, sebagaimana jasad kita butuh untuk disirami atau dicukupkan kebutuhannya. Maka tidak akan bisa kita menjadi orang yang akan dimuliakan Allah Azza wa Jal kalau kita hanya berpangku tangan, diam 1000 bahasa, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran, kita carikan jalan terbaik. Ada kebaikan, kita saling mengajak di antara kita. Maka inilah kata Syekh Sa'di, min akbar dalilin ala anna al-iman yaqtadi fi'l al-awamir wa ijtinabin nawahi. Bahwa iman itu menghendaki adanya, ya, menyuruh kepada kebaikan-kebaikan dan melarang serta mencegah dari keburukan. Jelas ya? Ini kalau ada di Kota Bangkinang nih, atau Kampar secara umum, Kota Bangkinang, alhamdulillah para ikhwah sangat semangat ya dengan melihat jika ya alhamdulillah beberapa waktu lalu ya biliar ya masih ada tuh, masih rupanya. Kalau sudah dilakukan nego kepada para pemerintah kita, sampaikan nasihat kepada mereka, ya sudah sesuai dengan kemampuan kita untuk memberikan ya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwafillah rahimakumullah, mesti ada ya, mesti ada untuk kita saling ingat mengingatkan. Jangan dibiarkan maksiat itu hadir di tengah-tengah kita. Baik. Kenapa? Karena khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala murka, yang ditimpa azab bukan hanya mereka para pelaku maksiat dan dosa. Dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ini, masih ingat enggak kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti orang yang sedang berada dalam kapal? Masih ingat kan? Masih ingat? Orang semua berada dalam kapal. Kapal itu ada dua tingkat. Tingkat yang paling bawah merasa kalau naik ke atas untuk mencari air agak repot, susah naik ke atas. Kalau seandainya kita lombangi sedikit daripada kapal ini, maka mudah untuk mendapatkan air. Ya. Pikirannya kalau dibiarkan dia melubangi kapal, apakah yang tenggelam dia saja juga atau semuanya? Semuanya akan tenggelam. Begitulah bila maksiat dibiarkan, maka ya musibah itu tidak akan menimpa dia pelakunya saja, tapi akan menimpa semuanya. Orang saleh, orang yang taleh akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah analogi yang sangat indah tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kalau semua orang berdiam, sudah biarkan saja dilubangi sedikit,
untuk minum, maka semua akan menanggung akibat dari perbuatan yang kecil menurut sebagian orang. Oleh karena itu, ikhwafillah, sekecil apapun maksiat yang terjadi di lingkungan kita, maka mesti kita bersama-sama untuk punya rasa tanggung jawab untuk menghilangkannya. Wa annal ma'murat minal iman, maka seluruh bentuk perintah-perintah itu bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa qad waqa'a dzalika fa akhzahumullah wa sallata rasuluhu alaihim faqutila man qutil wa sabba man sabbi minhum wa ajla man ajla. Di sini ikhwafillah sudah Allah tunjukkan bahwa mereka ini jika melakukan hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala hinakan di dunia dan hinakan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Allah kuasai, Rasul kuasai mereka, bahkan mereka telah terbunuh bagian dari mereka, ada yang sudah ditawan, ya, kemudian ada yang diijla, yang diusir oleh Nabi, orang-orang Yahud dari kota Madinah itu, karena mereka khianat terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh Nabi alaihissalatu wassalam, diusir dari kota Madinah. Nah, itulah izzah orang beriman, bila mana dia taat kepada Allah, punya kekuatan, disegani oleh musuh, ya, disegani oleh musuh, ya, seperti ya orang Islam mendengar kalimatnya saja sudah ditakuti musuh kalau dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwafillah, wa yaumal qiyamati yurudduna ila asyaddil adab. Di sini bukan hanya di dunia hina, tetapi apa kata Allah, di hari kiamat kala dikembalikan mereka itu kepada azab yang syadid, kepada azab yang besar, azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah sungguh tak akan pernah lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Ikhwafillah, ayat ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bersama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya, baik itu pribadi kita secara masing-masing melakukan pelanggaran, Allah tak akan pernah lupa. Allah tak akan pernah lupa. Begitupun hak kita yang diambil oleh orang zalim kepada kita, maka Allah tidak akan pernah lupa. Hanya menunggu waktunya saja. Menunggu waktu saja. Orang yang zalim tidak akan Allah biarkan. Tidak akan Allah biarkan orang yang zalim. Baik hak kita, ya, ataupun yang diambil oleh orang lain secara zalim. Ya, walaupun mungkin agak sedikit berat di hati kita, sedih, berat perasaan kita, tinggal menunggu waktu saja. Isbir qalilan. Sabar kita sedikit, sebentar, sejenak, Allah akan kembalikan hak kita, bahkan lebih dari apa yang diambil oleh dia. Yakinlah, ikhwafillah. Dan begitu juga sikap kita, dosa yang kita kerjakan, maka sekecil apapun Allah tidak akan lalai dan tidak akan pernah lupa. Gambaran perbuatan orang-orang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, maka sungguh bahwa Allah tidak akan pernah lalai, ghafil, apa yang mereka kerjakan dari pelanggaran-pelanggaran itu. Baik, kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على Baik, ikhwah fillah, kita lanjutkan. Lalu kemudian Allah SWT katakan ulaika alladzina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Di sini Sa'di mengatakan tawahamu annahum in lam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum 'am. Di awal tadi Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada mereka bahwa tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menumpahkan darah. Nah, mereka telah bersepakat satu dengan yang lain. Kalau seandainya mereka tidak bantu ya kabilah yang telah berkoalisi dengannya, maka akan terjadilah sebuah kehinaan. Ya, maka disinilah mereka tetap membantu. Mereka saling membantu dalam permusuhan, dalam dosa. Fakhtarun nara 'alal 'ar. Kata Syekh Sa'di, mereka memilih api neraka daripada kehinaan. Artinya ketika dia tidak memenuhi, membantu saudaranya di dalam permusuhan, dia merasa hina dirinya, merasa hina. Walihada qala fala yukhaffafu anhumul 'adzab. Mereka tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsul lahum raha bi waqtin min al-awqat. Kata Sa'di, mereka tidak akan pernah merasakan ya. Kemudian di antaranya adalah kalimullah Musa alaihi salam. Allah berikan kepada Musa kitab Taurat. Ya, kemudian thumma taba'a min ba'dihi bir-rusul, mendatang setelahnya rasul-rasul yang berikutnya yang semuanya semuanya
mengamalkan berhukum kepada Taurat ila an khatama anbiya'ahum bi Isa bin Maryam alaihissalam, sampai nabi mereka itu Isa ibni Maryam. Kemudian Isa diberikan al-bayyinat, tetapi mereka beriman sebagian dan tidak beriman kepada sebagiannya. Ma yu'min ala mithlihil bashar wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ini maknanya kata mufassirin innahu Jibril alaihi salam. Dan di antara maknanya juga al-iman alladhi yu'ayyiduhu Allah bihi ibadah. Namun kata Sa'di, ma'hadhin ni'am, nikmat-nikmat ini Allah berikan kepada mereka, ya, seorang nabi, Allah berikan kitab sebagai panduan, kemudian datang setelah mereka nabi-nabi yang lain sampai Isa. Tetapi apa yang terjadi? Ikhwafillah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini, ya, afa kullama ja'akum rasulun, setiap datang rasul kepada mereka, bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan apa? Selera mereka, dengan keinginan mereka, maka muncullah sikap istakbartum. Mereka menjadi orang-orang yang sombong. Jadi orang Bani Israel itu tidak menghargai para nabi dan tidak menghormati, mentaati para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di sini kadzabtum fariqan taqtulun ay faqaddamtumul hawa 'alal huda. Di sini kata Sa'di, kalian mendahulukan hawa nafsu atas petunjuk. Mendahulukan hawa nafsu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa athartumud dunya 'alal akhirah. Kalian dahulukan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Kalian jual, ya, agama kalian, kalian jual kenikmatan akhirat yang telah dijanjikan dengan kehidupan dunia yang sangat sedikit ini. Wa fiha minat tawbihi wa tasdidi ma la yakhfa. Ayat ini kata Sa'di adalah taubih, ya, bentuk kalimat yang menunjukkan ya, bahwa mereka ini orang-orang yang tidak baik, teguran terhadap mereka Bani Israel, orang yang tidak istiqamah, yang ingin melakukan hanya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Nah, jangan sampai seorang nabi yang disukai diikuti, kalau tidak disukai maka dia tidak ikuti. Wa qalu, terakhir mereka katakan qulubuna ghulfun. Ghulf di sini apa? Hati mereka ini, kata mereka, sudah tertutup. Bal la'anahumullahu bi kufrihim. Ya, bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Nah, di sini mereka mengatakan hati kami sudah tertutup, bahkan laknat Allah atas kekufuran mereka dan sedikit mereka beriman. Di sini Syekh Sa'di mengatakan, menjelaskan ayat ini, i'tadharu anil iman. Ya, mereka ini i'tizar, tidak mau menerima iman. Ya, ketika diajak untuk beriman mereka tidak mau. Kata mereka hati kami sudah mereka sendiri yang membuat hati mereka, kami sudah tertutup. Sama ketika diajak untuk kebaikan, ya kan? Ada orang hari ini dijelaskan, tapi dia sudah mengatakan hati kami sudah tertutup, sudah terlanjur benci, sudah terlanjur tidak suka, sudah menutup diri. Ya, jangan sampai menjadi seperti sifat orang Bani Israel. Disampaikan yang hak ini, yang sunnah, kami koje itu kaminya. Ya kan? Jangan. Wa qalu qulubuna ghulf, kata mereka, hati kami sudah tertutup. Ya, maka kemudian bal la'anahumullah bi kufrihim. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan bahwa laknat atas kekufuran mereka. Al-ghulf di sini ghilaf wa ughtiya fala tafqah ma taqul, yani fayakunu lahum bi za'mihim uzran li'adami al-ilmi. Ya, artinya bahwa kenapa kami tidak beriman, ya, hati kami sudah tertutup, kami tidak faham, kami tidak tahu, dan seterusnya. Nah, inilah hujah terakhir mereka, sebagai bentuk perlindungan dirinya
alasan tidak beriman karena kami tidak faham. Hati kami ini tidak memahaminya. Naam. Uzrun li'adamil ilmi wa hadha kadhib minhum. Ingatlah, ini adalah dusta dari mereka Bani Israel, kata Syekh Sa'di. Falihadza qala ta'ala bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka tidak beriman bukan mereka tidak faham. Mereka tidak beriman bukan mereka tidak ada ilmu. Justru mereka ada ilmu tapi mereka tidak pakai ilmunya. Kita bicara dari orang-orang, dari ulama-ulama mereka Bani Israel saja. Mereka merubah ayat Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka tidak tahu ilmunya? Tahu. Mereka tahu kalau itu perbuatan yang salah. Tapi lagi-lagi mereka menjual kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia ini. Agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itulah keadaan mereka. Dan orang-orang awam mereka juga demikian. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama mereka. Bukan mereka tidak paham, bukan mereka tidak tahu, tetapi mereka telah menutup diri dulu, tidak beriman kepada apa yang diajak, apa yang diserukan, apa yang disampaikan kepada mereka. Maka berhaklah mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran mereka. Maka Allah katakan bal la'anahumullah bikufrihim ay annahum matruduna mal'unun bisababi kufr. Al-la'nah, apa arti la'nah? Dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu. Laknat orang-orang yang matrudun, orang-orang yang tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun, terlaknat disebabkan kekufuran mereka. Fa qalilan al-mu'min minhum, namun sedikitlah yang beriman dari mereka Bani Israel. Au qalilan imanuhum wa kufruhum wal katsir. Kekafiran mereka lebih banyak, pembangkangan mereka lebih banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari sifat-sifat dan karakter orang-orang Bani Israel yang suka menumpahkan darah, yang saling mengusir satu dengan yang lainnya, kemudian bertolong menolong, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan sampai itu terjadi dengan kehidupan kita, dalam kehidupan kita, atau menjual agama ini dengan harga yang murah, menjual kebahagiaan akhirat dengan dunia yang hina ini. Jangan sampai, karena itu semua karakter-karakter orang-orang Bani Israel. Yang kemudian di antara sifat mereka tidak mensyukuri nikmat diutusnya para rasul dan diturunkannya Alkitab. Mereka tidak jadikan panduan dalam kehidupan mereka. Inilah karakter-karakter yang masih dalam pembahasan panjang tentang orang-orang Bani Israel yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Aqrartum. Ya kemudian tsumma aqrartum, mereka mengiyakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan, setuju dengan janji itu. Wa antum tasyhadun, kalian menjadi saksi mereka. Udah mereka tahu kok itu janji yang harus ditepati. Mereka sudah ikrarkan dan mereka juga telah menjadi saksi, tapi mereka tidak tepati. Enggak ada. Wa mallahu, itu redaksi Al-Qur'an saja. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma. Tidak ada bedanya. Yang artinya bahwa redaksi Al-Qur'anul Karim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maknanya Allah di mana tidak akan pernah ghafil amma ta'malun atau amma ya'malun. Ta'malun kalian, ya'malun mereka. Allah sedang mengkhitab Bani Israel
Umallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lupa apa yang kalian kerjakan Bani Israel. Tapi kalau wa ma ya'malun, ya mereka dhamirnya bukan khitab langsung, tapi mereka, Allah sedang menceritakan bahwa Allah tidak akan pernah lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Dhamir ta'il khitab langsung, kalian yang disasar oleh Allah Azza wa Jalla, yang kalian kerjakan Allah tidak akan pernah lupa. Tapi ya bila mana itu adalah dhamir mereka. Kita tutup majelis kita dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.